Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi singkat seputar pendekatan scientific approach dalam pembelajaran. Jadi begini teman-teman, sejak dicanangkannya kurikulum 2013, 8 tahun silam ya. Jadi pendekatan pembelajaran dalam pendidikan nasional di Indonesia itu semuanya diarahkan pada pendekatan yang mengarah ke arah sains ya, kira-kira seperti itu. Kalau dulu ya, sebelum munculnya kurikulum 2013 atau di masa silam lah ya, di masa lampau, termasuk ketika saya dulu masih sekolah SD, SMP, itu siswa peserta didik lebih diarahkan untuk menghafal pelajaran ya. Misalnya dalam PAI menghafal rukun iman, rukun Islam, kemudian menghafal ayat atau hadis tertentu. Tapi sekarang itu arahnya sudah berbeda, pendekatan pembelajarannya sudah berbeda, yaitu menggunakan scientific approach. Apa itu? Scientific approach merupakan suatu pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis pada fakta ilmiah atau empirisme ya. Jadi seluruh tema yang kita ajarkan kepada peserta didik ya, itu semuanya harus berbasis pada sains, harus berbasis pada fakta ilmiah atau istilahnya dikenal dengan aliran empirisme gitu ya. Jadi apapun tema yang kita ajarkan, semuanya harus bisa dibuktikan nih secara ilmiah nih seperti apa gitu ya. Jadi siswa nanti bisa menilai ini ilmiah atau tidak ya, ini merupakan fakta yang menarik atau tidak, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, pendekatan scientific approach dalam pembelajaran. Jadi seluruh tema itu dikaji secara mendalam sesuai dengan fakta ilmiah. Kemudian lebih dalam lagi, kita harus mengetahui itu langkah-langkah umum dalam scientific approach-nya. Ini yang saya sampaikan langkah-langkah umumnya terlebih dahulu. Dalam pembelajaran dengan pendekatan scientific approach, langkah pertama adalah observasi atau pengamatannya. Jadi kalian sebagai guru memerintahkan kepada siswa untuk mengamati satu kasus atau satu fenomena ya, diamati dengan indera yang mereka miliki ya, indera penglihatan ya, indera penciuman, indera perasa, dan seterusnya itu ya, menggunakan indera untuk melakukan pengamatan. Setelah itu, nah setelah pengamatan suatu tema atau suatu kasus, maka dalam diri siswa itu pasti akan muncul sebuah pertanyaan terkait apa yang telah diamati. Wah, ini fenomena ini kok bisa begini ya? Sebabnya apa? Kenapa? Faktor apa yang menyebabkan itu semua terjadi seperti ini? Nah, gitu ya. Jadi setelah observasi, muncullah pertanyaan-pertanyaan ilmiah di situ. Lalu langkah yang ketiga, nah setelah muncul pertanyaan-pertanyaan ilmiah, maka tahap selanjutnya adalah siswa didorong untuk mengumpulkan informasi atau didorong untuk mencoba melakukan eksperimen ya. Jadi kalian perintahkan tuh siswa-siswa, yuk sekarang eksperimen, kumpulkan informasi dengan berbagai metode, bisa wawancara, bisa ke lab ya, bisa dengan membaca buku, artikel, sumber internet, sumber perpustakaan, dan seterusnya. Pokoknya semua informasi yang mendukung aktivitas ilmiah itu kalian dorong peserta didik untuk melakukan hal tersebut ya. Gunanya apa? Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang sudah ditetapkan. Lalu langkah yang keempat, setelah informasi itu terkumpul, nah siswa diajak tuh untuk menalar ya, untuk mengasosiasi, menganalisis, dikumpulkan informasi itu, dianalisis ya, dicari hubungan satu fakta dengan fakta yang lain ya, pokoknya diolah datanya, informasinya diolah sedemikian rupa gitu ya. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima adalah dengan mengkomunikasikan. Jadi siswa bukan sekedar mentok pada analisis saja, tapi setelah selesai analisis, ambil kesimpulan, dikomunikasikan. Komunikasinya ini bagaimana? Bisa dipresentasikan di depan kelas, atau bisa di-upload di jurnal misalnya, atau bisa membuat makalah ya, dan seterusnya. Pokoknya hasil kegiatan ilmiah itu ya, dengan pendekatan scientific approach itu harus bisa dipublish, dikomunikasikan ke publik. Nah, itulah ya 5 langkah dalam pendekatan scientific approach. Lalu
bagaimana peran guru dalam pendekatan pembelajaran seperti ini? Ya, setidaknya ada 5 peran guru. Pertama, guru sebagai stimulus. Jadi guru itu memberikan umpan, teman-teman ya. Jadi memberikan umpan atau memberikan pancingan atau memberikan cambukan. Ya bisa dengan melontarkan sebuah kasus, gitu ya. Yang kedua, guru menjadi fasilitator. Jadi memfasilitasi seluruh kegiatan itu ya. 5 langkah itu guru menjadi fasilitator. Yang ketiga, guru memberikan pendampingan. Jangan lupa, jangan dilepas ya. Siswa harus diberikan pendampingan. Kesulitannya apa? Diamati terus tuh perkembangan progresnya itu sampai mana. Kemudian yang keempat, guru menjadi konsultan. Kalau siswa menemui kesulitan, konsultasinya ke guru, gitu ya. Lalu yang kelima, guru memberikan feedback, memberikan umpan balik atau penyimpulan dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan. Nah, jadi gitu teman-teman ya, gambaran atau langkah-langkah secara umum dalam scientific approach. Memang betul ini sebetulnya sangat relevan pada mata kuliah, pada mata pelajaran seperti IPA misalnya. Ya, biologi, fisika, kimia itu sangat relevan. Tapi bukan berarti dalam PAE tidak relevan. Relevan juga. Ya, misalnya saja kajian ayat tentang Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di muka bumi, darat maupun di laut akibat ulah tangan manusia. Nah, itu kan merupakan sebuah studi kasus. Kalian lontarkan tuh kepada siswa, lalu perintahkan siswa untuk melakukan 5 langkah tersebut. Bisa ya. Nanti akan ketemu jawaban. Sebab kerusakan bumi akibat tangan manusia itu apa? 1. Penambangan ilegal, pembakaran hutan, pembukaan lahan hutan secara berlebihan sehingga mempengaruhi ekosistem dan seterusnya. Itu akan sangat menarik ya. Jadi PAI pun tetap bisa ditarik pada ranah sains ya. Meskipun tidak seluruh dalam pelajaran PAI itu bisa ditarik ke ranah sains. Contohnya masalah-masalah gaib ya. Ya, misalnya pelajaran tentang malaikat, tentang siksa kubur, tentang apa? Tentang hari akhir. Itu kan nama perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa memaksakan itu, hal metafisik itu kepada saintifik, tidak bisa. Tapi kita cukup memberikan informasi saja kepada siswa supaya siswa tumbuh keyakinan terhadap hal-hal gaib tersebut. Karena memang dalam Islam juga kita ada rukun untuk mempercayai hal-hal yang gaib, tidak nampak. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.